Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. TikTokers berinisial VAB ditetapkan sebagai tersangka usai diduga memaksa putri seorang artis berinisial LM untuk menggugurkan kandungannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Mengenakan baju tahanan dengan tangan terborgol, TikTokers VAB dihadirkan dalam press release yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam. VAB resmi ditahan selama 20 hari setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka persetubuhan anak di bawah umur dan tindakan aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, persetubuhan dilakukan saat keduanya menjalin hubungan asmara pada awal 2024 lalu. Pelaku membujuk korban untuk berhubungan badan dan berjanji akan bertanggung jawab setelah mengetahui korban hamil. Namun pelaku justru memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, ahli, dan hasil visum. Bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban. Sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB. Karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Penyidik telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan konseling psikologis terhadap korban. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang anak membakar ayahnya sendiri di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya korban luka bakar sekujur tubuh. Alfian ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pria 25 tahun ini ditangkap karena membakar rumah sampai mengakibatkan ayah kandungnya terluka bakar di sekujur tubuh di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka bakar hingga 50%. Peristiwa ini bermula saat pelaku mengunci rumah, mengambil bensin dan membakar rumah hingga menyambar sang ayah. Menurut Ibu Sambung, pelaku sering marah-marah bahkan menuduh ayah dan ibu tirinya melakukan guna-guna hingga dagangan satenya tidak laku. Kayak gitu, oke lah katanya, kalau itu bangunan kan, biar ku kasih dulu katanya. Dikunci pintu depan, kunci dia masuk ke dalam kamar belakang. Nggak berapa lama, memang ayahnya mau nungguin saya, takut dia ngapain saya kan. Pokoknya udah disediakannya itu minyak apa tuh? Minyak bensin dalam botol Pocari. Dia siram, saya memang nggak nampak dia nyiram, tapi bapaknya nampak. Siram gini, sop kena lah bapaknya, badan-badannya kena, semua rumah kena. Berdasarkan penyelidikan sementara, motif pelaku lantaran tidak diberi handphone dan cemburu terhadap ibu sambungnya. Saat ini pelaku ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Namun ironisnya, sang ayah terpaksa melanjutkan perawatan di rumah kerabatnya lantaran tidak memiliki biaya untuk berobat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Hanya karena emosi gara-gara sang anak menangis, seorang ibu di Sidoarjo, Jawa Timur, tega menyiram air panas anak kandungnya sendiri yang masih balita. Tidak hanya disiram air panas, pemirsa, korban juga dipukul dengan gagang sapu stainless. Inilah kondisi seorang balita berinisial ACR 3 tahun, warga Candi Sidoarjo, Jawa Timur, saat berada di rumah sakit akibat dianiaya ibu kandungnya sendiri. Polisi akhirnya menindaklanjuti dengan menangkap pelaku penganiayaan seorang wanita berinisial RAW, seorang karyawan swasta yang merupakan ibu kandung korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika pelaku tega menganiaya balita perempuan anak kandungnya sendiri hanya karena emosi melihat korban menangis saat membersihkan spray tempat tidurnya setelah korban mengompol. Sadisnya, pelaku menganiaya korban dengan menyiram air panas. Ironisnya, tidak hanya disiram air panas,
Korban juga dipukuli pelaku dengan menggunakan gagang sapu stainless hingga bengkok. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman kasus untuk mengetahui apa latar belakang emosi pelaku hingga tega menganiaya balita anak kandungnya sendiri hingga mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Tersangka atau pelakunya adalah ibu kandung dari korban, kemudian berawal dari korban dengan inisial ACR, seorang anak ini yang anaknya sendiri dari ibu kandung ini ngompol ya. Kemudian tersangka menyuruh korban untuk mengganti pampers, menyuruh sendiri ya. Korbannya menyuruh anaknya sendiri mengganti pampers yang berusia 3 tahun dan mengganti celana. Kemudian tersangka melepas spray, selanjutnya spray tersebut ditaruh di batu cat, kemudian direndam dengan air sabun. Di dalam kemudian tersangka menyuruh korban mencuci spray ya, anak 3 tahun, jadi setelah disuruh cuci celananya disuruh cuci spray ya. Lalu korban menangis, tersangka dan korban menangis, selanjutnya tersangka melakukan kekerasan fisik. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang pria tewas usai dianiaya orang tak dikenal di Denpasar, Bali. Pelaku menyerang sejumlah warga tanpa alasan yang jelas. Aksi penganiayaan seorang pemuda oleh orang tak dikenal terekam CCTV di Jalan Nangka Utara, Denpasar, Bali. Secara tiba-tiba pelaku menabrak dan menganiaya DW 19 tahun. Beruntung aksi penganiayaan dilerai pemilik warung dan korban selamat. Tidak berselang lama pelaku kembali menganiaya 2 korban lainnya dengan senjata tajam. Akibatnya 1 orang tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui motif penganiayaan dan para korban tidak mengenal pelaku. Udah pas tugas ya. Tapi kalau tokonya itu memang 24 jam, Pak? Kurang tahu, Pak. Setahunya kemungkinan sampai antara jam itu dan malam itu, antara jam 1 jam 2-an itu. Memang bukan sampai malam gitu? Ya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Oknum TNI diduga menganiaya warga hingga tewas di Sorong, Papua Barat Daya. Keluarga korban menuntut pihak TNI untuk bertanggung jawab atas peristiwa itu. Ratusan warga memblokade ruas jalan Trans Papua Barat Daya di Kota Sorong pada hari Minggu. Aksi ini merupakan buntut dari tewasnya seorang warga bernama Abner Karet yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang oknum TNI Angkatan Darat. Blokade jalan membuat arus lalu lintas dari Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong dan beberapa daerah lainnya lumpuh total. Sejumlah warga yang hendak melintas terpaksa menunggu berjam-jam. Situasi sempat memanas ketika rombongan Dandim 1802 Sorong dan Danrem 181 Praja Viratama tiba di lokasi. Masa mengadang rombongan ini menuntut kejelasan dan keadilan atas kematian Abner Karet. Melihat bahwa proses yang dilakukan kejadian ini kan kurang lebih dari informasi yang kita dapat itu kan sudah terjadi dari hari Jumat. Sampai sekarang dan korban ini sudah meninggal. Ini bagi kami ini tidak ada hukum lagi di Papua ini. Kalau memang orang itu dia bersalah, kenapa tidak dibawa dan diserahkan ke pihak penegak hukum untuk hukum yang ditegakkan gitu? Masih dalam tahap pendalaman, dan apabila hasil pendalaman terbukti ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran, pastinya kita akan tindak secara tegas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Setelah 9 jam melakukan pemblokiran jalan, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Timur.
Dampak dari kejadian awal itu kan pemalangan ini juga menimbulkan korban masyarakat juga. Jadi pihak keluarga yang sebagian yang memalang ini kan mereka tidak, mungkin karena sedang marah, sedang kecewa, ya akhirnya mereka palang jalan. Tapi dampaknya ini kan kepada masyarakat yang lain. Mereka yang dari Maitrap, dari Sorong Kota, dari Sorong Selatan maupun Kota Sorong hari ini tidak bisa berangkat mereka. Sebelumnya, perwakilan keluarga korban bersama pihak TNI melakukan mediasi di Mapolres Sorong yang dipimpin Wakapolda Papua Barat Daya. Dari hasil mediasi ini, pihak TNI dan keluarga bersepakat untuk dilakukan denda adat Papua dan hukum positif diberlakukan kepada oknum anggota TNI terduga penculikan dan penganiayaan yang berujung korban Abdar meninggal dunia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. 1 orang terluka dalam penyerangan serta pengeroyokan oleh kelompok pesilat di Surabaya, Jawa Timur. Nantikan informasinya usai jeda. Tetaplah di Lapor Polisi.